adalah putra bungsu pasangan Haji Abdul Hamid dan Nyonya Haja Fatimah. Sedari kecil, Ahmad Saihu tertarik dengan ilmu agama Islam dengan belajar mengaji di bawah bimbingan Kiai Said. Ahmad Saihu muda mengenyam pendidikan dasarnya di Sekolah Rakyat Mardi Utomo, sebuah sekolah yang dikelola Muhammadiyah. Mengejar ketertarikannya untuk memperdalam ilmu keislaman, Ahmad Saihu muda disekolahkan di Madrasah Taswirul Afkar, Surabaya. Lembaga pendidikan ini didirikan oleh Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, Kiai Haji Mas Mansur, dan Kiai Haji Dahlan Ahyar. Madrasah ini kemudian dikenal sebagai cikal bakal Nahdlatul Ulama. Setelah beberapa lama, Ahmad Saihu melanjutkan pendidikannya di Madrasah Nahdlatul Wathon, sebuah lembaga pendidikan yang juga didirikan oleh Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Di Madrasah Nahdlatul Wathon ini, Ahmad Saihu muda mendalami ilmu keislaman di bawah bimbingan Kiai Haji Abdullah Ubaid, serta Silakan dimulai, Ustaz Juma. Ustaz Yunus bisa ditampilkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Abada wa matasa Lang fi mana zamani Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. minhu dawabu falam tahrab wa ma waqa'at dubabatun abadan fi jismihi hasani. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Bi khalfihi ka amamin ru'yatun sabatat wa la yura asru bawlim minhu fi alani. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat wa la yara bishamsi dhu fatani. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim.
الله قد علت قوما إذا جاسوا عند الولادة صف يا ذا بمختتني مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هذه الخصائص فاحفظها تكون آمنا من شر نار وسراق ومن محن. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حال من الأهوال مقتحم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma razuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jemaah Al-Hamidiyah, alhamdulillah pada siang ini atau sore waktu saya, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di dalam ngasuh ngaji bersama pengasuh episode yang ke-12 ya. Betul ya, yang ke-12 ya? Iya, betul Kiai. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Saat ini dengan berbagai kesibukan kita masih menyempatkan untuk sama-sama hadir di dalam kegiatan kita ngasuh. Alhamdulillah semuanya bisa istiqomah. Saya lihat di sini para pimpinan juga hadir ya. Ibu Dr. Farida Wulandari juga terima kasih hadir. Kemudian Ibu Ati dan juga para kepala divisi, kepala departemen, semuanya ya, alhamdulillah dari berbagai unit. Ya sekedar laporan karena ini tidak biasa, jadi sekarang ini yang kedua kali ya kita alhamdulillah sekarang ngasuh ini saya sendiri masih berada di Kyoto. Di kota Kyoto, tepatnya di kampus Kyoto University di Jepang. Saat ini saya memang ada di kantor, di ruangan kerja gitu ya. Kalau tidak pakai virtual background, ya kelihatan kantornya gitu. Nanti kalau pengen lihat, nanti boleh lihat-lihat ya. Alhamdulillah sekarang 2 jam lebih cepat, jadi kalau di sini sekarang 3:30. Salah satu tantangan saya selama di Kyoto ini adalah menyesuaikan jam sholat gitu. Karena waktu subuhnya sekarang ini di musim hujan menjelang musim panas itu jam 2
30 gitu, sekitar jam 2.30 atau 35 ya. Jadi jam setengah 3 dini hari itu sudah subuh. Kalau bangunnya jam 5 sudah keburu keluar fajarnya, jadi tidak sah sholat subuhnya. Nah, karena masih subuh, untung bukan puasa nih. Kalau puasa mungkin agak berat ya. Jadi setelah sholat subuh biasanya ya nambah itu tidurnya. Karena tidur malam juga baru bisa tidur jam 12 gitu ya, kadang-kadang itu. Tapi ini tantangan, alhamdulillah di tengah-tengah masing-masing kesibukan kita, atas saran dari semua pimpinan, khususnya Ibu Ati, yang sangat istiqomah sekali menyarankan kepada kita supaya ngasuh ini tetap kita jalankan. Sehingga Kiai Rosyid, Kiai Johari, Ustadz Zuma, dan para pimpinan di pesantren itu merasa semangat itu untuk terus mengadakannya. Dan saya sendiri meminta kepada profesor saya di sini untuk mengosongkan waktu dan pintu saya kunci supaya tidak ada yang mengganggu gitu ya. Baik, jemaah Alhamdulillah, kita lanjutkan taklim kita. Mudah-mudahan ini menjadi keberkahan buat kita sebagai pribadi dan sebagai institusi Yayasan Islam Alhamdulillah dengan berbagai unitnya yang sangat banyak ya. Tugasnya juga panjang banyak, maka mudah-mudahan melalui taklim ini kita mendapat selalu keberkahan. Berkah artinya an-namwu wa ziyadah, selalu bertambah kebaikan. Jadi kalaupun kita sudah baik, mudah-mudahan terus bertambah kebaikan dengan melakukan kebaikan-kebaikan ini. Saya tahu Ibu Dr. Farida seharusnya ngajar katanya jam ini, tapi sengaja diundurkan mengajarnya supaya bisa menghadiri taklim kita bersama-sama ya. Baik, sebelum kita lanjutkan, mari kita membacakan suratul Fatihah. Kita bacakan suratul Fatihah. Kita sampaikan doa kepada Allah. Mudah-mudahan doanya juga kita hantarkan keberkahan kebaikannya, khususnya kepada pengarang kitab ini, kitab Bidayatul Hidayah, Hujjatul Islam, Abu Hamid Imam Al-Ghazali. Nafa'anallahu ta'ala bihi wa bi'ulumi fid dharaini amin. Dan kepada Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, yang menulis syarah dari Bidayatul Hidayah, yaitu kitab Maraqil Abudiyah. Surat Al-Fatihah juga kita niatkan untuk mendoakan pendiri Yayasan Islam Al-Hamidiyah, pendiri pesantren Al-Hamidiyah, Kiai Haji Ahmad Syaikhu. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat dari ilmu yang diwariskan oleh beliau. Ala hadiniyah wa kul niyatin sholihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, jamaah Alhamdulillah, kita akan lanjutkan masih taklimnya. Kalau di saya halaman 16, mungkin bisa konfirmasi dulu halamannya yang kitab yang dipegang oleh jamaahnya. Halaman berapa, Ustaz Zuma? Saya sama dengan Kiai ini. Oh iya, duh nanyanya suka ke Ustaz Zuma aja lupa. Ke Kiai Rosyid biasanya. Halaman 17. Berapa Pak? Halaman 17. Halaman 17 Kiai. Halaman 17 ya. Oh, oke. Baris ke Beda 5. satu halaman ya. Baik. Baris ke 5. Ya, supaya menyamakan halamannya nih. Halaman 17 baris ke 5 dari atas. Ya, baik. Silahkan ya. Kita akan memulai dari kata Thumma istaw'ib. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif nafa'anallahu ta'ala bi wa bi'ulumi fid dharain. Thumma istaw'ib. Nah, jadi saya mungkin perlu kasih pengantar dulu bahwa bab ini masih menjelaskan tentang wudu.
tentang etika wudhu ya. Jadi secara fikih dan secara spiritual penghayatan wudhu seperti apa. Nah, kemarin ketika membahas tentang etika berwudhu menurut Imam Al-Ghazali, sudah sampai pada membasuh kedua tangan. Ketika membasuh tangan kanan, tangan kiri, kita memohon doa kepada Allah supaya ketika membasuh tangan kanan, kita berdoa, ya Allah, mudah-mudahan Engkau berikan kitab timbangan kepadaku dari sebelah kanan. Sementara ketika mencuci tangan yang kiri, kita juga berdoa, ya Allah, jangan Engkau berikan kitab timbanganku nanti dari sebelah kiri atau bahkan dari belakang punggungku. Nah, itu doa-doanya ya. Jadi kemarin saya ingin mengingatkan bahwa membasuh tangan ketika wudhu yang ditekankan oleh Imam Al-Ghazali adalah lebihkan dari siku. Jadi jangan sampai pas-pasan siku, lebihkan dari siku supaya mengantisipasi ada bagian yang tidak terkena air. Baik, kita lanjutkan. Tsumastau'ib, kemudian hendaklah engkau meratakan. Istau'ib ini kalau bahasa Sundanya ngawalatrakeun, meratakan, menyempurnakan. Roksaka, kepalamu, jadi setelah tangan kan kemudian membasuh kepala ya. Ratakan kepalamu bil mashi dengan usapan. Nah, jadi kepala itu tidak yang sempurnanya ini ya, tidak hanya dibasahi bagian rambut tertentu saja, tapi disempurnakan, diratakan. Bagaimana caranya? Bi'antabulla, dengan cara engkau basahi yadaika, kedua tangan engkau, basahi, ambil air ya, dibasahi kedua telapak tangan kita. Kalau di pancuran ya berarti di pancuran. Kemudian watul siqo, dan kemudian engkau tempelkan kedua tanganmu itu ru'usa asobi'i yadika al-yumna, pangkal atau ujung jari-jari tangan yang kanan, bil yusro dengan yang kiri, watado'ahuma, ini bacanya watado'a karena di sana ada bi'antabulla, kemudian wawunya itu atof ke bi'an, berarti bi'antado'ahuma. Watado'ahuma, dan engkau letakkan ujung-ujung tanganmu itu ala muqaddamatir roksi, ke bagian depan kepala, watamurrohuma, dan kemudian engkau putarkan, engkau jalankan kedua ujung jari tangan kanan dan kiri itu ila kofa, sampai ke punduk. Nah, kira-kira begini. Ini harus dipraktekkan memang ya. Jadi kalau wudhu, ini tangan dibasahi menurut etika di sini itu, kemudian jadi ini harus memutarkan dari mulai depan. Jadi dibasah semua, kemudian depan sampai belakang, nah sampai sini ya. Nah, itu yang dimaksud yang tadi ilal kofa itu sampai ke belakang begitu. Nah, di sini sudah basah, ya, ilal kofa. Kalau lihat keterangan di tengahnya itu, jempolnya di mana? Watadau ibhamaika ala sidghaika. Nah, ibham itu jempolnya itu di pelipis, berarti di sini kan, begini kan. Nah, prakteknya begini. Ini. Nah, kemudian setelah itu summa tarodahuma, kemudian engkau kembalikan kedua tanganmu, jari-jari itu ilal muqaddamati, ke bagian depan. Jadi berarti dibalikkan. Begini kemudian begini gitu. Gitu kan? Nah, ini namanya isti'ab ini. Isti'ab itu begini yang dimaksud isti'ab. Ini kan kita sedang menyempurnakan. Jadi mungkin kalau biasanya kalau wudhu dibasahi di sini ya cukup ya, di manabiti sya'ri di sini dibasahi itu sah secara sahnya. Asal jangan ujungnya. Kalau ngambil ujungnya saja, perempuan yang rambutnya panjang misalnya membasahi di ujungnya itu dia cukup. Jadi harus seperti ini, isti'ab namanya, basahi kemudian sampai ke belakang tarik,
kemudian putar lagi ke depan, wataruddohuma itu sampai ke depan lagi, gitu ya. Jadi itu yang dimaksud summa taruddahuma. Kemudian engkau mengembalikan arah dari kedua jari tangan-tangan itu ilal muqaddamati ke bagian depan lagi. Ya. Fahadhihi, maka isti'ab ini yang seperti tadi itu marrah itu dilakukan 1 kali. Maksudnya yang dihitung. Jadi begini, yang dihitung dari depan ke belakang kemudian belakang ke depan itu marrah, itu dihitung 1 ya, 1 kali, bukan 2 kali. Itu baru 1. Fahadhihi marrah, yang seperti itu marratun, 1 kali. Taf'alu, engkau lakukan ini, dalika isti'ab itu salah sama rotin 3 kali. Berarti ketika wudhu melakukan isti'ab itu 3 kali, ya, bukan hanya 1 kali. Wa kadzalika, dan itu demikian pula melakukan 3 kali. Kadzalika ini khabar muqaddam. Wa kadzalika fi sa'iril a'dha'i, di dalam seluruh anggota badan. Maksudnya lakukan juga 3 kali di dalam membasuh anggota badan, ya. Wa kadzalika fi sa'iril a'dha'i. Ini kan kesempurnaan. Jadi jemaah sekalian, 1 kali cukup sah, tetapi 3 kali itu sempurna. Nah, membasuh rambut di tempat tumbuhnya saja itu sah. Tetapi kalau mau sempurna, isti'ab, lakukan isti'ab yang seperti tadi, ya. Waqul, dan kemudian ucapkanlah doa. Allahumma ghoshini birahmatika wa anzil alayya min barakatika wa adillini tahta dhilli arsyika yauma la dhilla illa dhilluka. Kita terjemahkan. Waqul, dan ucapkanlah doa ketika membasuh rambut ini, kepala. Allahumma, ya Allah, ghoshi, liputilah ni aku. Ghoshi ni, liputilah aku. Tutupilah aku. Birahmatika, dengan kasih sayangmu, ya Allah. Dengan wasilah aku melakukan isti'ab, menyempurnakan wudhu ini, penuhilah aku dengan kasih sayangmu. Wa anzil, dan turunkanlah alayya kepadaku min barokatika, keberkahan-keberkahan engkau, ya Allah. Kebaikan-kebaikan engkau. Wa adzillini, dan lindungilah. Wa adzillini, dan lindungilah aku. Tahta dhilli arsyika, di bawah lindungan arsmu. Yauma la dhilla, pada hari tidak ada perlindungan. Illa dhilluka, apa kecuali lindungan engkau, ya Allah. Nah, itu penghayatan doa ketika membasuh kepala. Tambah lagi, Allahumma, ya Allah, haramkanlah sya'ri, rambutku, wa basari, dan kulitku, alan nari, dari api neraka. Nah, jadi seperti yang kemarin kita bahas, ya, bahwa banyak setiap gerakan wudhu itu disertai dengan penghayatan doa. Bagaimana kalau tidak hafal doanya? Kemarin juga sudah kita sampaikan. Yang penting itu coba hayati maknanya. Makna dari apa yang dibahas di dalam doa ini, yaitu ya kita minta ditambahkan kebaikan, kemudian kita minta dijauhkan dari keburukan, khususnya berkaitan dengan anggota badan yang sedang dibersihkan ketika wudhu. Ini kita lakukan minimal kan 5 kali sehari, ya, minimal itu. Ketika kita melakukan wudhu untuk sholat wajib. Tapi tentu lebih dari itu, insya Allah, karena kita kan
melakukan sholat sunat juga, untuk baca Quran juga kita berwudu, insya Allah lebih dari 5 kali. Selesai membasuh rambut, membasuh kepala. Summamsah. Nah, setelah itu kemudian summamsah, kemudian usaplah olehmu udunaika, kedua telingamu. Dhohirohuma, bagian luar telinga, wa batinahuma, dan bagian dalam telinga. Nah, jadi luar dan dalamnya, zahir dan batinnya yang dimaksud, yang harus diusap ya. Imsah. Apa yang dimaksud dengan bagian luar telinga? Ya kira-kira batasnya itu, bagian luar itu adalah yang dekat dengan kepala, ke belakang. Ini berarti ya. Ini yang dimaksud dengan zahir. Ini harus ini loh, harus bisa mengidentifikasi, karena nanti ada penjelasan berikutnya bagaimana apa yang harus dilakukan. Kemudian bagian batin itu adalah yang dekat dengan wajah, berarti yang sebelah sini. Berarti ya, ini bagian dalam, ini bagian luar telinga, udunain itu. Ya, itu semuanya harus kena. Dan bima'in jadidin, dengan air yang baru. Nah, jangan lupa tadi ketika saya kadang-kadang melihat sih ada yang membasahi telinga itu dari air yang sudah dipakai dari kepala. Jadi mohon maaf saya begini. Jadi suka ada yang begini, kemudian langsung ke telinga begitu, membersihkan. Nah, itu tidak. Imsah udunaika dhohirohuma wa batin bima'in jadidin. Dengan air yang baru. Jadi setelah isti'ab, kemudian ambil isti'ab 3 kali, kemudian ambil lagi air yang baru untuk telinga, gitu ya. Bagaimana caranya? Cara yang sempurna untuk membersihkan telinga itu. Kadang-kadang kan mungkin kita karena merasa sudah familiar sejak kecil, udah bisa wudhu, cepat-cepat aja begini, teng begitu aja. Nah, itu tentu saja itu juga sah. Sah itu artinya karena mengusap telinga itu juga sunnah kan, sah saja. Kalau nanyanya sah, ya sah. Ini kan kita sedang membahas tentang kesempurnaan wudhu, adab etika berwudhu yang sempurna. Nah, bagaimana caranya? Kita lihat. Wa adkhil, dan masukkanlah olehmu musabbihataika, kedua ujung musabbihah itu ini nih, apa namanya? Telunjuk. Kedua ujung telunjukmu masukkan fi simahi udunaika, ke dalam lubang kedua telinga. Jadi dimasukkan seperti kita mau menutup menutup telinga karena tidak mau mendengar suara. Posisinya begini. Ya, di simahai itu ujung. Kemudian wamsah, dan usapkanlah dhohiro udunaika, usap bagian luar dari kedua telinga itu, berarti yang belakangnya, dengan bibatni ibhamaika, dengan bagian dalam dari jempol tangan. Nah, jadi ujung jarinya itu di bagian dalam telinga, kemudian ini di bagian luar. Nah, kan begini nih. Ya, insya Allah sudah benar lah, mudah-mudahan ya. Tapi ini supaya per kalimatnya kalau kita mengajarkan lagi itu benar kepada para santri kita, ya, kepada anak-anak kita. Jadi sekali lagi posisinya begini, nah, begini, kemudian ini bagian luar ya. Saya nggak tahu kelihatan atau enggak, mungkin kelihatan dari. Pokoknya ini di sini, kemudian jempolnya di bagian luar ya. 3 kali, ambil 3 kali gitu. Ini saya pakai earphone, jadi agak ketutup yang bagian kanannya. Wakul, dan ucapkan juga doa ketika ketika mengusap telinga. Coba hayati nih doanya, nggak usah menghafal dulu deh. Mungkin berat kalau menghafal setiap doa. Coba hayati dulu, dengarkan apa intisari dari doa ketika mengusap telinga. Wakul, dan ucapkanlah, berdoalah, Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ya Allah, indah sekali, diambil dari Al-Qur'an ya. Allahumma ya Allah, ij'alni, jadikanlah aku,
minalladzina termasuk orang-orang yastami'una yang senang mendengarkan al-qaula perkataan yang baik, fayattabi'una lalu setelah mendengar itu fayattabi'una kemudian mengikuti ahsanahu yang terbaik dari perkataan itu. Ya, jadi ketika mengusap telinga itu hayati di dalam diri kita, minta kepada Allah, ya Allah jadikan aku ini orang yang mau mendengar orang lain. Jangan hanya mau berbicara kepada orang lain. Orang yang baik itu bukan orang yang selalu berbicara kepada orang lain, tetapi orang yang terbaik itu orang yang selalu bisa mendengar orang lain. Ada kalanya kita berbicara, tapi ada kalanya juga kita harus mendengarkan. Makanya saya sangat tidak suka kalau ketika kita sedang berbicara, ya kemudian ada yang memotong yang seolah-olah tidak mau mendengar. Itu saya tentu saja saya juga diam akhirnya gitu ya kalau dipotong gitu. Tapi saya tahu orang ini orang yang tidak mau mendengar. Jadi hati-hati di dalam etika berdiskusi, berdialog juga sabar saja dulu. Kalau ada yang tidak setuju, dengarkan orang lain dulu. Nah, kemudian nanti setelah pada waktunya berbicara baru berbicara. Ya, ini saya sampaikan karena saya pernah belum lama ini saya kok tiba-tiba dipotong baru 1-2 kalimat gitu. Ya. Nah, jadi berwudu itu adalah wasilah buat kita untuk memperbaiki diri kita ya, memperbaiki perilaku kita. Telinga ini harus dipakai untuk mendengar. Kemudian dilanjutkan doanya, Allahumma ya Allah, asmi'ni, dengarkanlah kepadaku ya Allah, munadiyal jannati, sang penyeru surga. Siapa sang penyeru surga itu? Syekh Imam Nawawi di tengah menjelaskan yaitu Bilal. Ya, maksudnya munadiyal jannati itu adalah Bilal bin Rabah. Nah, Bilal yang orang Habsyi, Sayyidina Bilal bin Rabah yang pertama kali mengumandangkan azan. Ya Allah, dengarkanlah kepadaku itu munadiyal jannah, sang penyeru surga, fil jannati nanti di surga, ma'al abrori bersama orang-orang yang baik. Nah, itu doanya ya. Jadi pertama minta supaya kita mampu menjadi orang yang menjadi pendengar yang baik dan mendengar kebaikan. Kemudian yang kedua minta supaya nanti di surga itu kita diperdengarkan suara-suara yang indah, yang baik, seperti suara Bilal yang menyeru pada kebaikan, menyeru kepada surga. Summamsah, setelah selesai mengusap telinga, summamsah kemudian usaplah olehmu rokobataka, pundakmu. Nah ini Syekh Nawawi di tengahnya itu memberikan penjelasan bahwa mengusap rokobah, pundak, berarti ambil air kemudian mengusap pundak sini ya. Mengusap pundak ini khilafiyah, kata Imam Nawawi. Menurut pendapat yang lain, qala an-Nawawi wa masfur raqabah bid'ah la yusannu. Katanya sebagian mengatakan tidak perlu untuk mengusap raqabah itu ya. Kita sendiri kan jarang ya. Nah, Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani di tengahnya juga menjelaskan bahwa memang itu khilafiyah. Setidaknya kita tahu, tidak apa-apa. Jadi kalau berbeda, kalau kita tidak setuju itu, ya jangan kemudian kita merisak atau kemudian menyalah-nyalahkan, menghina. Tidak apa-apa kalau memang itu tidak kita lakukan. Yang penting kita tahu bahwa ada yang berpendapat bahwa setelah itu, setelah mengusap telinga, itu juga mengusap pundak. Kemudian wakul dan berdoalah ketika mengusap raqabah itu, mengusap Allahumma ya Allah, fukka raqabati. Fukka ini fil amar ya. Jadi fakka ya fukku, fakka ya fukku, fakkan. Fahuwa fakin,
Fukka, fuku, fuki, ufkuk. Nah, itu mungkin fi'il amarnya banyak ya. Fukka. Fukka. Allahumma ya Allah, fukka, bebaskanlah raqabati pundakku minan nari, dari api neraka. Wa a'udzubika, dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah, minas salasili, dari rantai-rantai, wal aghlali, dan dari belenggu-belenggu. Selesai. Kemudian apa yang setelah itu? Submagsil, kemudian basuhlah olehmu rijlaka, kaki ya. Submagsil, kemudian basuhlah olehmu rijlaka, kakimu, al yumna, yang kanan. Summal yusro, kemudian setelah itu yang kiri. Kanan dulu baru kiri. Ma'al ka'baini, sampai ke mata kaki. Ini juga sama seperti tangan, ketika membasuh kaki itu hati-hati ya, jangan hanya seperti formalitas kakinya ditempel-tempelin ke kaki, ke air gitu. Itu harus betul-betul di atas mata kaki dibasahi. Nah, makanya ada caranya nih, lihat. Wa khallil, dan hendaklah engkau menyela-nyela. Khallil itu menyela-nyela. Bihon sorry bihon soril yusro, dengan cinggir itu apa, dengan ya pokoknya ini nih jari ini yang kiri, asobi'a rijlika, jari-jari kakimu. Jadi sela-sela jari kaki itu di sela-sela menggunakan tangan. Jadi tangan kanan itu dipakai untuk menyela-nyela tangan kiri. Sementara ketika kaki kanan yang sedang dicuci, maka tangan kiri ini dipakai untuk menyela-nyela. Gitu. Nyela-nyela itu maksudnya dimasuk-masukkan di begini nih ke kakinya ya, supaya rata betul gitu. Jadi disilang ya. Wa khalil bi khonsoril yusra asobi arijlika al-yumna. Gunakan jari-jari tangan kiri untuk menyela-nyela jari-jari kaki kanan. Mubtadi'an bi khonsoriha hatta tahtima bi khonsoril yusra. Kemudian sampai selesai engkau melakukan itu dengan jari-jari tangan yang kiri. Wa tudkhila, dan engkau masukkan al-asabi'a, jari-jari itu min asfala, mulai dari bawah kaki. Jadi ketika mencuci kaki itu ya tentu kalau kaki nggak bisa dicontohkan ya. Ini kalau saya mencontohkan kaki gimana, harus diangkat kakinya. Jadi ketika berwudu membasuh kaki itu harus di sela-sela dibasahi begitu sela-selanya itu sampai di atas mata kaki. Jangan sampai pas mata kaki juga, karena itu nanti bisa tidak rata ya. Wakul, dan ucapkanlah doa ketika membasuh kaki ini. Allahumma ya Allah, sabit, tetapkanlah qodami, telapak kakiku, ala sirati, di atas jembatan siratal mustaqim, ala siratil mustaqim. Ya Allah, kuatkanlah, tetapkanlah telapak kakiku untuk berjalan di siratul mustaqim. Ma'a aqdami ibadika, beserta telapak kaki hamba-hambamu as-solihina, yang soleh. Itu doanya. Allahumma sabit qadami ala siratil mustaqim ma'a aqdami ibadika as-solihin. Wa kadzalika, dan demikian pula taqulu, engkau berdoa inda ghuslil yusra, ketika membasuh kaki yang kiri. Allahumma ya Allah, inni, sesungguhnya aku ya Allah, a'udzubika, aku berlindung kepada engkau, antazilla, dari terpeleset apa, qodami, telapak kakiku, ala sirati, di atas siratal mustaqim, finnari, terpeleset masuk ke dalam api neraka. Yaumata zilla, pada hari ketika terpeleset. Yaumata zillu, hari ketika terpeleset apa, aqdamul munafiqina, telapak-telapak kaki orang-orang munafik, wal musyrikina, dan orang-orang yang musyrik. Di sini doanya adalah memohon keselamatan
supaya kaki kita bisa napak dengan baik ketika kita berjalan di Shirathul Mustaqim. Tentu napak dengan baik ya harus dengan amal-amal yang baik. Intinya semuanya kita memohon kebaikan. Selesai itu anggota wudhu semuanya. Tapi kok babnya belum selesai ya? Nah, kita lanjutkan. Ternyata setelah selesai membasuh kaki, ada yang tetap yang harus dilakukan. Warfa, dan angkatlah olehmu apa nih? Warfa. Nah, warfa dan tinggikanlah al-ma'a, air, ila ansofis sako ini sampai ke tengah-tengah betis tuh kan. Jadi kalau berwudu itu jangan sampai pas-pasan sampai ke mata kaki, sampai ke tengah betis. Supaya apa? Supaya sempurna. Karena kalau tidak bisa jadi kurang. Kalau kurang di bawah mata kaki tidak sah, mendingan dilebihkan. Jadi patokannya adalah basahi sampai tengah-tengah as-saqo ini, kedua betis. Waroi, dan jagalah atiqroro, mengulang salasan 3 kali, ya. Masing-masingnya 3 kali, fi jami'i af'alika, di dalam keseluruhan basuhan terhadap anggota wudhu itu. Fa'idha farogta, maka kalau engkau sudah selesai dari berwudhu sampai membasahi pertengahan betis, farfa, maka angkatlah olehmu basoroka, pandangan matamu, ila samai, ke langit. Jadi mengangkat, maksudnya berdoa, mengangkat pandangan mata ke langit. Wakul, dan ucapkanlah doa. Nah, ini doa yang insya Allah saya kira kita semuanya sering membaca ya kalau habis wudhu kan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta amiltu su'an wa dhalamtu nafsi astaghfiruka wa atubu ilaika faghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin waj'alni sabura syakura waj'alni adzkuruka dzikron katsira wa usabbihuka bukrata wa asila. Itu doa panjangnya. Biasanya kan kita kalau yang pendeknya ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin, atau tambah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Nah, jadi tergantung mana yang dihafal sebetulnya. Tapi coba mari kita hayati maknanya. Saya bacakan artinya. Wakul, dan doalah setelah wudu itu, asyhadu, aku bersaksi, alla ilaha, bahwa tidak ada Tuhan illallah, kecuali Allah, wahdahu, hanya Allah saja, tidak ada yang lain, la syarika, tidak ada sekutu lahu bagi Allah, wa asyhadu, dan aku bersaksi, anna Muhammadan, bahwa Nabi Muhammad abduhu, itu hamba Allah, wa rasuluhu, dan rasul Allah, subhanaka, maha suci engkau ya Allah, Allahumma, ya Allah, wa bihamdika, dengan memujimu, asyhadu, aku bersaksi, alla ilaha, bahwa tidak ada Tuhan illa anta, selain engkau, amiltu, ya Allah, aku ini sudah melakukan su'an, keburukan. Ini barangkali kalau syahadatnya kan sering ya, sudah hafal ya. Ini ada makna yang dititipkan oleh Imam Al-Ghazali. Amiltu su'an, ya Allah, aku sudah melakukan keburukan. Dzalamtu, aku juga menzalimi nafsi diriku. Astagfiruka, aku beristighfar kepada engkau ya Allah. Bayangkan setiap wudhu kita beristighfar, kita memohon ampunan kepada Allah. Masa Allah tidak ampuni, ya kan? Innallaha yuhibbut tawwabin. Jadi itu makna utama di dalam doa setelah wudhu ini. Wa atubu, dan aku bertobat ya Allah, ilaika, kepada engkau. Faghfirli, mohon ampun, ampunilah aku ya Allah. Watub, dan terimalah tobat, alayya, dariku. Innaka, sesungguhnya engkau, anta, sesungguhnya engkau, at-tawwabu, yang maha menerima taubat. Kalau at-tawwab itu artinya berkali-kali. Jadi at-tawwab itu yang maha menerima taubat.
At-Tawwab ya, maha ya. Kalau At-Taib itu yang tobat ya, At-Tawwab, At-Tawwab. Engkau adalah At-Tawwab, yang maha menerima taubat, Ar-Rahim, yang maha pengasih. Allahumma ya Allah, ij'alni, jadikanlah aku ya Allah minat tawabin, termasuk orang-orang yang bertaubat. Jadi kita pasti banyak salah, tapi kita selalu berdoa supaya kita menjadi orang yang bertaubat. Rasanya tidak ada doa yang, ya Allah jadikanlah aku manusia yang tidak pernah melakukan kesalahan, tidak ada doa itu. Karena kita memang selalu salah. Manusia itu selalu salah, jangan khawatir. Yang harus dilakukan adalah minta kepada Allah supaya kita menjadi orang-orang yang mau mengakui kesalahan dan mau bertaubat. Itu yang diajarkan oleh Islam. Waj'alni, dan jadikanlah aku ya Allah minal mutatahhirin, termasuk orang-orang yang suci. Waj'alni, dan jadikanlah aku ya Allah min ibadika, termasuk hamba-hamba Engkau as-solihina, yang saleh. Waj'alni, dan masukkanlah aku ya Allah saburan, termasuk orang-orang yang sabar. Syakuran, termasuk orang-orang yang banyak bersyukur, banyak sabar, banyak syukur. Waj'alni, dan jadikanlah aku ya Allah adzkuruka, aku memuji kepada Engkau, dzikron katsiron, dengan dzikir yang banyak. Wa usabbihuka, dan aku jadikanlah supaya aku selalu bertasbih kepada Engkau ya Allah, bukratan wa asila, bukratan di pagi hari, wa asilan, dan sepanjang hari. Nah, itu doanya, panjang ya. Ya, pakai saja yang pendek. Kalau belum ada sedikit pun yang pendek, ya minta yang lebih pendek lagi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selesai. Gitu ya. Nah, setelah wudhu, paling tidak jangan langsung ngibrit lah gitu. Nah, angkat tangan, angkat kepala, tengadahkan ke atas, baca syahadat. Itu minimalnya. Kenapa? Kok ditekankan? Qolal mu'allif, kata Imam Al-Ghazali, faman, maka barang siapa qara'a, yang membaca hadhihi da'awati, doa-doa tadi itu, fi wudu'ihi, setelah wudunya, kharajat, maka keluarlah khotoyahu, kesalahan-kesalahannya keluar, min jami'i a'dha'ihi, kesalahan dari seluruh anggota badannya. Tangannya mungkin kemarin dipakai memukul orang, mungkin tangannya kemarin dipakai untuk memegang sesuatu yang tidak baik, atau kakinya dipakai berjalan ke tempat yang tidak baik, atau matanya dipakai melihat yang tidak baik, atau telinganya kemarin dipakai mendengar yang tidak baik. Nah, setelah wudhu dan berdoa itu, kharajat khotoyahu, semuanya insya Allah keluar. Wa khotama, dan wa khutima ala wudu'i bi khotam, dan wa khotama, dan khutima atau wa khutima barangkali ya, dan dicetak ala wudu'ihi, dengan wudunya itu bi khotamin, dengan sebuah cincin wudu, tanda bahwa ia sudah berwudu, bi khotam, bi fathita. Kemudian warufi'a, dan diangkat lahu baginya tahtal arsy, di bawah arsy. Falam yazal, maka ia senantiasa tidak pernah berhenti, yusabbihu, bertasbih Allah, kepada Allah Ta'ala, maha tinggi Allah. Wa yuqaddisuhu, dan selalu mensucikan Allah. Wa yuktabu, dan dituliskan lahu baginya sawabu dzalika, pahala dari kebaikan-kebaikan tasbih tadi itu, ila yaumil qiyamati, sampai hari kiamat. Ya, wudu satu kali, apalagi kalau berkali-kali. Salah satu kebiasaan para wali, para orang suci itu adalah dawamul wudu. Biasakan. Ini kalau bisa pas ngaji bidayah juga ya, minimal berwudu. Saya walaupun ini di kantor, bukan di pesantren, saya ingin menghayati kekhidmatan membaca kitab ini. Saya pakai sarung juga ini. Kalau ada yang melihat ke sini mungkin kaget juga. Oh, ini kok Pak Oman pakai sarung, ini aneh mungkin. Orang Jepang kan mungkin juga nggak terbiasa melihat pakai sarung ya. Makanya saya kunci pintunya. Tapi biasa sebetulnya di sini, biasa aja. Kalau
apa namanya, kemarin saya pakai batik juga, wah orang Jepang tuh, sugoi desu ne, katanya. Kawaii, kawaii desu, wah bagus katanya ininya batiknya. Jadi kalau ada yang bilang bagus nanti pas pulang harus saya kasih kayaknya batiknya itu. Saya tinggalkan di sini. Ya apalagi lihat sarung saya, sarung batik ya. Nah, oh ya, jamaah Alhamidiyah, di sini saya selalu mempromosikan pesantren Alhamidiyah. Jadi dalam presentasi pertama kemarin saya juga sampaikan bahwa saya ngasuh pesantren Alhamidiyah. Tadi sebelum ke sini saya silaturahim ke masjid di Kyoto. Kebetulan rupanya juga yang jaga di situnya alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Syariah. Jadi begitu ketemu saya, ya kayaknya saya kenal nih Pak Oman. Oh, Oman Fatur Rahman. Wah, cium tangan juga jadinya gitu. Di mana-mana ketahuan juga. Ya, saya di Alhamidiyah juga, saya ceritakan pesantren Alhamidiyah. Insya Allah hari Sabtu ini juga saya akan presentasi lagi dan saya jelaskan tentang pentingnya pesantren, peran pesantren ya di dalam lembaga pendidikan kita. Insya Allah mudah-mudahan nanti katanya ada mahasiswa Jepang, nggak tahu mungkin bulan Agustus atau September akan ke Indonesia. Dia akan beberapa bulan praktek karena penelitian tentang Indonesia. Saya bilang tinggal di pesantren Alhamidiyah saja. Jadi dia juga perlu belajar bahasa Indonesia. Nanti para santri kan bisa juga belajar bahasa Jepang dari dia. Nah, cuma tantangannya berarti ini kepada para pimpinan bagaimana kita memfasilitasi tempat kira-kira ya untuk jaringan internasional kita karena akan sangat berguna. Bahkan dari Jerman insya Allah katanya Oktober itu native untuk bahasa Arab 1 bulan. Barusan email saya kira-kira tempatnya bisa disediakan tidak katanya di pesantren. Jadi hanya tempat saja kalau biaya hidupnya ya tidak ya, tapi tempat. Kalau bisa, mudah-mudahan COVID-nya sudah reda ya. Insya Allah manfaat. Nanti kita bicarakan. Saya lanjutkan sedikit ya, supaya saya selesaikan dulu. Sampai mana tadi? Wajtanib. Nah, ini ada beberapa yang disarankan untuk dijauhi, jangan dilakukan setelah wudhu. Wajtanib. Dan jauhilah olehmu fi wudu'ika dalam wudu'mu setelah wudu ya, jauhi sab'an, ada 7 perkara katanya. Ada 7 perkara yang sebaiknya dijauhi, jangan dilakukan. Apa itu? Apa ini? Terlalu kecil. La tanfudu ya. La tanfud janganlah engkau ngepretkan itu apa? Mencipratkan. Latan food jangan engkau cipratkan yadaika kedua tanganmu fatarusya sehingga berceceran apa almau air. Nah, yang pertama itu kalau habis wudhu jangan diciprat-cipratin begini supaya airnya hilang, jangan. Jangan dikeringkan barangkali gitu ya. Jangan dikepret terus airnya kemana-mana itu. Coba biarkan saja itu, nikmatilah basahnya air itu diiringi dengan doa-doa. Itu yang pertama. Kemudian wala tulaptim dan janganlah engkau apa ini tulaptim? Wala tulaptim. Tulaptim itu jangan menyipratkan wajhaka ke wajahmu, warok saka dan ke kepalamu bilmai dengan air. Jadi gini, kalau misalnya lagi wudhu itu jangan air itu dicipratkan dengan tangan kita ke muka, ceplok begitu. Begitu juga ke kepala, ceplok, atau mungkin dari kolam atau dari bak besar, gitu. Jangan. Tapi ambillah airnya oleh tangan, kemudian dimasukkan. Jadi jangan digini-giniin gitu ya. Walatulatim itu begitu maksudnya. Jangan dicebok-cebokin airnya ke wajah dan ke kepala. Latman, apalagi dengan keras, dengan tamparan yang keras. Jangan menamparkan air ke wajah dan kepala dengan tamparan yang keras. Itu yang kedua. 3, wala tatakalam.
Dan janganlah engkau bercakap-cakap fi asna'il wudu'i ketika engkau berwudu. Selesaikan dulu wudunya, jangan sambil wudu tapi sambil ngajak ngobrol. Kemudian wala tazid yang keempat ya. Dan janganlah engkau menambahkan fil gusli dalam basuhan ala salasi marrotin lebih dari 3 kali. 3 kali aja cukup. Wala tuksir yang kelima, dan janganlah engkau memperbanyak sobbal ma'i mengucurkan air min ghairi hajatin tanpa ada keperluan. Jadi jangan berlebihan airnya. Bimujarrodil waswasati hanya semata-mata karena ragu. Nah, ini ya di pesantren ada ya Ustaz Suma, Kirosid, ya, PR buat kita. Kadang-kadang ada santri yang aduh itu nggak selesai-selesai karena ada was-was. Jadi air itu nggak habis-habis. Ini sebetulnya ada di adabnya ya. Mungkin para santri memang harus ngaji juga, saya kira ini bidayah ini. Tidak cukup hanya rukun wudhu, tapi adab wudhu ini penting untuk diajarkan. Kenapa jangan berlebih-lebihan itu? Karena jangan berlebih-lebihan semata-mata karena was-was. Aduh udah basah belum? Aduh udah cukup belum? Itu was-was namanya. Falil muwaswisina, karena bagi orang yang suka was-was itu syaitonun, ada setan yadhaku yang menertawakan bihim kepada mereka. Setan ketawa itu kalau ada orang yang was-was terus gitu wudunya itu sampai berpuluh-puluh kali mungkin. Itu diketawain oleh setan. Yuqalu, disebut lahu nama setannya itu al-walhan. Ada setan namanya walhan. Ya. Si walhan ini tukang menertawakan orang yang wudu. Kemudian yang keenam, wala tatawaddo, dan janganlah engkau berwudu bil ma'il musammasi, menggunakan air yang dipanaskan dengan matahari. Air ditaruh di wajan, kena panas matahari, di tembaga misalnya, itu jangan dipakai untuk wudu ya, musammas. Namanya al-ma'ul musammas, tidak boleh dipakai wudu. Wala minal awani, dan juga jangan menggunakan air yang ditaruh di wazan as-sofro, yang kuning, maksudnya tembaga. Itu yang ketujuhnya. Fahadhihi sab'atu, maka 7 perkara ini makruhatun, itu sifatnya makruh, bukan haram. Makruh ya. Jadi bukan berarti berdosa, bukan, tapi makruh. Makruh itu sesuatu yang tidak disukai fil wudu'i, ketika wudu. Wa fil khabari, dan di dalam hadis, Imam Al-Ghazali menutup bagian ini dengan hadis, annaman, bahwa seseorang dzakaro yang berzikir mengingat Allah kepada Allah inda wudu'i, ketika wudunya, toharo, maka insya Allah niscaya akan membersihkan siapa Allah jasadahu, jasadnya, kullahu, semua jasadnya akan dibersihkan oleh Allah. Waman, dan barang siapa lam yadkur, yang tidak berzikir Allah kepada Allah ketika wudu, lam yudhir, maka Allah juga tidak membersihkan minhu darinya, illama, kecuali bagian badan, asobahu, yang terkena kepada badannya itu almau, air. Jadi kalau ditambah wudu, kalau ditambah dengan doa-doa penghayatan, doa-doa tadi, maka Allah akan membersihkan lahir dan batin seluruh anggota tubuhnya. Tapi kalau wudu semata-mata karena wudu saja, tanpa diiringi dengan doa, yang dibersihkan itu hanya bagian yang kena air saja, bukan seluruh anggota badan. Alhamdulillah jamaah Hamidiyah, kita sudah menghatamkan bagian adab tentang wudu ini. Syukur alhamdulillah. Jadi bagian berikutnya nanti kita akan lanjutkan pada adabul ghusli, yaitu etika mandi besar. Pas juga ini jam 4:30 di sini, berarti di sana 2:30 ya. Saya persilahkan kalau ada yang mau berkomunikasi, menanyakan atau menambahkan, saya persilahkan. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, bisa diketik di chat room atau menyampaikan langsung. Ini ada santri juga Kiai ini yang hadir. Oh, ada santri juga ya. Kelas 7, kelas 8. Kemarin ada yang nitip pertanyaan, ada nanya lewat Instagram saya. Itu yang sering nanya siapa ya, boleh nggak ikut ngaji katanya. Oh, boleh. Alhamdulillah. Karena lagi libur ya santri ya. Alhamdulillah. Betul Kiai. Iya. Baik, silakan Bapak Ibu.
Ya. Nah, ada yang bertanya nih Kiai. Dari Mufnilda. Oh ya. Assalamualaikum Prof. Bagaimana kalau Waalaikumsalam. berwudu dengan air yang dipanaskan yang umumnya ada di kolam-kolam hotel? Itu hukumnya air musammas bukan? Ya. Dari Ya. Ya. Air musammas itu definisinya itu air yang kena terik matahari langsung, ya sebetulnya gitu. Jadi kalau airnya itu tidak terkena matahari, bukan panas karena terkena matahari, maka itu bukan air musammas pada dasarnya. Gitu. Nah sekarang pilihannya bagaimana kalau seandainya kita berwudu kayak di hotel, apakah boleh menggunakan air panasnya, gitu ya? Air itu pada dasarnya kalau banyak itu kan suci ya. Nah saya sih lebih suka menggunakan air dingin kalau berwudu ya, mandi gitu. Tetapi kalau misalnya ada orang yang sakit, kalau tidak dengan air panas, mungkin dia tambah sakit misalnya, ya asalkan air itu banyak begitu lebih dari 2 kula ya silahkan, itu tidak apa-apa gitu ya. Nah, tetapi kalau misalnya memungkinkan dan tidak masalah dengan air dingin, barangkali ya, air yang anggap saja lebih murni itu insya Allah lebih baik saya kira. Tapi itu bukan musammas pengertiannya. Nah, dari Bu Barkah lanjutannya, kalau toren Kiai itu kan siang panas tuh. Nah, itu bagaimana Kiai? Sah nggak wudunya? Dari Bu Jika Barkah. wudhu menggunakan air toren di siang hari, biasanya mengalir airnya panas. Panas. Iya, ya betul. Nah betul, itu pertanyaan yang bagus ya. Jadi air musammas itu yang tidak boleh dipakai wudhu itu yang tidak mengalir. Nah ketika air itu mengalir, sebetulnya bahkan apa namanya di sungai atau di kolam gitu, kadang-kadang itu juga kan kena air juga ya. Kalau airnya itu mengalir dan banyak, jangankan kena panas, kena najis saja, kalau tidak berubah warnanya, tidak berubah baunya, tidak berubah rasanya, itu masih boleh itu dipakai untuk bersuci. Ini saya berbicara soal boleh tidaknya ya. Misalnya air di kolam gitu, air di kolam itu mungkin kena air kencing misalnya, tapi air itu mengalir dan banyak lagi. Kemudian tidak berubah, warnanya tidak berubah, baunya tidak berubah, rasanya tidak berubah. Dari segi suci, air itu tetap mensucikan, bisa dipakai wudhu. Gitu. Nah, tetapi tentu dari segi kesehatan, barangkali ini soal yang lain. Yang saya pernah mengatakan kan bahwa kalau memungkinkan, sebisa mungkin kalau tidak darurat, keadaannya itu sangat kondusif, maka kita itu harus suci dan harus bersih. Gitu. Nah, jadi kalau di toren, kadang-kadang ketika kita buka pertama kali mungkin kena panas, itu kan panas, ya kalau mau silahkan dibiarkan dulu, gitu kan, nanti setelah mengalir yang panasnya, nanti kan ditambah dengan yang dingin. Tadi pada prinsipnya tidak apa-apa, kalau airnya itu mengalir. Oke, selanjutnya dari Pak Ahmad Murdiansah, guru MTS. MTS ya. Mohon izin bertanya, misalnya kita habis mandi, lalu setelah mandi langsung berwudu, jadi belum pakai handuk ya, jadi telanjang lah isinya. Hukumnya bagaimana? Sering tuh kadang. Iya betul ya. Ini hal yang sehari-hari sekali, itu betul sekali. Memang fikih itu ya urusan sehari-hari di dalam kegiatan kita ya. Jadi memang di sini belum dibahas ya. Di dalam kitab-kitab lain sebagian itu ada yang membahasnya. Pada dasarnya wudhunya tidak apa-apa, wudhunya sah gitu ya. Nah, tetapi apa namanya dari segi etikanya itu lebih baik kalau seandainya berhanduk dulu, berhanduk kemudian berwudhu gitu. Tapi bukan berarti tidak sah. Nah, ini nanyanya sah tidak atau bukan nih? Hukumnya bagaimana gitu ya? Hukumnya bagaimana? Hukum itu kan berarti boleh, tidak boleh, sah dan tidak sah. Dari sahnya sah, tetap wudhunya itu asalkan airnya ya, suci dan mensucikan begitu. Nah, tetapi kalau mau misalnya etikanya atau adabnya atau sempurnanya lebih baik tutup aurat dulu baru kemudian
berwudu begitu. Baik, Kiai. Ini ada santri, Kiai, dari santri. Santri, wah Namanya alhamdulillah. Azhar Adi Firmansa kelas 11, sekarang naik Kelas kelas 12 11. MAK. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya mau nanya, di rumah saya airnya PAM. Dan air PAM tersebut berbau, apakah boleh dipakai wudhu? Ya. Nah, ini kalau di dalam Fathul Qorib, di dalam Safinah, bab tentang air yang boleh dipakai bersuci itu kan, itu ada macam-macam air ya, yang suci dan mensucikan gitu. Nah, air yang suci dan air yang boleh dipakai untuk berwudu itu air yang suci dan mensucikan. Nah, air yang suci dan mensucikan itu macam-macam, termasuk air hujan, termasuk air sungai dan lain-lain gitu ya. Nah, kalau ini pertanyaannya sebetulnya air pam yang itu ya bukan terkena najis, tetapi air pam itu memang dia bawaannya itu ada baunya. Selama kita yakin bahwa air itu mengalir dan air itu bukan terkena najis, maka boleh dipakai wudhu. Apalagi kalau tidak ada pilihan, ya. Tapi kalau seandainya ini kayaknya biasanya tidak bau deh, tapi kok sekarang ada bau. Nah, mungkin perlu dicek di salurannya. Kalau dia baunya itu perubahan dari tidak bau ke bau, nah, itu menjadi najis gitu. Jadi mutaghayyir gitu ya. Mutaghayyir itu berubah gitu. Apakah airnya itu berubah dari tidak bau menjadi bau atau memang airnya itu natural bau? Di daerah-daerah tertentu itu ada air itu asin, bau gitu ya. Waktu saya tinggal di Mauk dulu di Tangerang itu airnya juga asin gitu. Tapi itu selamanya memang asin gitu karena pengaruh dari laut gitu, bukan karena kemasukan garam. Kalau air biasa kemasukan garam jadi asin, dia tidak boleh dipakai untuk bersuci gitu. Nah, ini juga sama, saya kira boleh gitu ya. Nah, kalau ini diprotes saja ininya pamnya, oh, bau ini gitu. Masa zaman segini Azhar nih tinggal di mana nih? Perlu dicek daerahnya itu. Di Margonda tuh. Di mana? Margonda. Waduh, di Margonda Depok ada air pam bau. Kirain di Gunung Kelud gitu. Ya, harus diprotes. Baik, lanjutnya dari Pak Irfan. Dirpen, Kiai. Assalamualaikum, Pak Kiai. Saya mau tanya, hukum berbicara di sela wudhu itu bagaimana? Oh, tadi sudah. Jadi hukum berbicara saat wudhu gitu, Kiai. Oh iya. Tadi ada ya, wala tatakallam. Jadi Mas Irfan, ini Mas Irfan yang suka badminton ya? Mana Mas Irfan? Kayaknya iya nih, iya. Mas Irfan kirain nanyanya mau gimana, udah badminton apa belum di Jepang gitu. Ya Mas Irfan, tadi ada kebetulan itu makruh hukumnya gitu. Jadi bagian dari makruh itu ada 7, salah satunya itu wala tatakallam, dan janganlah bercakap-cakap indal wudu'i, ketika berwudu, fi asna'il wudu'i ya, di tengah-tengah berwudu gitu. Yeah. Tetapi tidak berarti wudunya tidak sah. Gitu. Maaf Pak Kiai, contoh misalnya ini ibu saya nanya nih, nanya gitu, cuma jawab iya gitu terus sama aja ya Pak Kiai? Iya, kalau memang perlu banget dijawab pada saat itu juga gitu oleh Mas Irfan gitu ya, itu tidak membatalkan wudhu, hanya saja tidak disarankan. Jadi lihat nih situasinya, apakah karena ibu ini darurat banget, kalau nggak nanya ntar gimana gitu, ya mungkin jawab seperlunya itu tidak masalah. Atau mungkin Mas Irfan mau mengalahkan wudhunya, jadi berhenti dulu deh wudhunya, saya jawab ibu saya dulu karena ibu itu sangat utama, jawab dulu supaya sempurna, balik lagi wudhunya diulang lagi. Nah mungkin itu juga baik gitu ya. Nah, baik, terima kasih gitu. Pak Kiai. Ya terima kasih Mas Irfan. Wah ya, terima kasih, alhamdulillah. Ada dari Ustadz Ridwan nih, Kiai. Wah, Ustadz Ridwan nih. Ustadz Ridwan mana? Wajahnya langsung dong, saya kangen nih. Agak serius nanyanya nih, Kiai. Mana? Izin bertanya, Kiai, dalam literatur Syafi'iyah tercatat rukun wudhu berjumlah 6. Sementara dalam dalil Al-Quran hanya 4 rukun saja yang disebutkan.
Kiranya dari manakah Syafi'iyah beristidlal akan dua rukun yang tersisa atas wajibnya tertib dan niat yang dalam mazhab lain keduanya tidak dijadikan sebagai rukun wudhu? Ya, ya, di dalam Al-Quran seperti sholat juga sebetulnya waktu sholat itu kan 3 kali ya. Nah, di dalam Al-Quran. Tapi itu bukan berarti sholat itu 3 kali. Nah, karena memang ada penjelasan-penjelasan lain di dalam hadis ya. Nah, di dalam wudhu seperti yang Ustadz Ridwan sampaikan juga seperti itu. Nah, soal istidlalnya, soal dalil-dalilnya, barangkali masing-masing imam itu berbeda-beda begitu ya. Nah, saya kira memang ini pembahasan yang harus dibahas di dalam Bahthul Masail ini. Ya, gitu. Ini PR buat kita semuanya. Dari Ustadz Ridwan kan ada satu sesi tentang Bahthul Masail. Bahthul Masail itu membahas satu masalah meskipun biasanya yang kontemporer ya, bukan masalah yang sudah ada di dalam Al-Madzhabul Arba'ah, fikih yang 4 begitu. Nah, tetapi memang antar mazhab meskipun semuanya ahlus sunnah ya, keempat mazhab Imam Syafi'i dan 3 mazhab lainnya itu dalam beberapa hal memang berbeda-beda. Biasanya perbedaan itu muncul dari pengalaman empiris dari masing-masing imam itu. Bukan hanya soal wudhu saja sebetulnya. Kita bisa menemukan perbedaan misalnya Imam Syafi'i dan Imam Hanafi itu dalam hal menyentuh menyentuh kulit laki-laki dan perempuan misalnya. Di dalam Al-Qur'annya ya sama ayatnya yang dipakainya, tapi ketika menafsirkannya kalau Imam Syafi'i mungkin bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang ajnabi itu batal, sementara kalau bagi imam yang lain termasuk Imam Hanafi mungkin la mastumun nisaa itu bukan diartikan bersentuhan tetapi berhubungan badan. Kalau bersentuhan saja tidak apa-apa misalnya. Atau ada lagi perbedaan itu kadang-kadang istidlalnya itu dari pengalaman empirik seperti dalam perdagangan misalnya, sahnya transaksi jual beli. Kalau Imam Syafi'i kan mungkin mengharuskan adanya ijab qabul barangkali. Saya serahkan uangnya, saya terima barangnya dan seterusnya gitu. Kan kalau dalam fikihnya kan begitu ya. Nah, tetapi imam lain mengatakan ya cukup dengan tarodin, saling ridho saja. Dalam prakteknya kita mungkin lebih sering yang tarodin. Karena ketika di mall kita kan tidak transaksi, saya terima barangnya, saya serahkan uangnya, tidak begitu. Kalau misalnya harganya oke segini berani tarodin, artinya saling ridho tarodin itu ya. Nah, karena mungkin dulu Imam Syafi'i di belakang meja saja merumuskannya, sementara ada imam lain yang Imam Hanafi mungkin di pasar gitu, sehingga ya repot juga kalau seandainya setiap transaksi itu melakukan ijab qabul secara harfiah gitu. Jadi kadang-kadang dalil-dalil itu seperti itu ya. Terima kasih Ustadz Ridwan. Ini nanti bahan untuk Ustadz Ridwan diskusi dengan para ustadz-ustadzah yang lain saya kira. Ya, insya Allah Kiai tahun ajaran baru ini per 2 bulan ada bahas masalah untuk Dewan. Saya sangat mengharapkan sekali begitu ya, karena nilai santri kitab itu argumentatif, itu adalah menjawab sesuatu berdasarkan argumen. Saya amat sangat yakin kita punya SDM yang memadai di kepesantrenan khususnya ya. Bahkan juga di unit lain pada Rojak juga ilmunya tinggi juga itu. Ada Pak Fauzan juga, Ustadz Fauzan, ada Ustadz Subhan, banyak deh pokoknya yang lain-lain yang harus diajak untuk berdiskusi. Syukurlah, mudah-mudahan berjalan ya. Amin, amin. Selanjutnya dari Pak Kiki, Madrasah Aliyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kiai. Waalaikumsalam. Izin bertanya Pak Kiai, apakah boleh berwudu dengan air yang disimpan di toren dan menggunakan kaporit agar airnya jernih? Ya, mungkin agak mirip dengan yang tadi. Jadi prinsipnya itu airnya mengalir. Di toren itu kan mengalir kan airnya ya. Jadi diisi lagi, kemudian itu sama seperti di sungai, sama seperti di kolam yang mengalir. Itu bisa dipakai.
selama airnya itu tidak najis, ya, tidak terkena najis begitu. Baik. Oh, alhamdulillah baik yang bertanya nih, Kiai. Dari Dari Pak Haji Asni, Pak Kiai, saya mohon penjelasan. Jika lagi wudhu airnya mati, sementara baru sampai tangan yang kanan. Nah, apakah jika kita menemukan air lagi, kita ulangin dari awal atau dilanjutkan saja? Wah ini sering mati lampu kelihatannya nih Pak Asni nih. Ini harusnya sebetulnya yang bertanya ini langsung saja, tidak usah di chat room ya, supaya ini kan direkam. Jadi kalau direkam itu kan setidaknya tampil gitu, lebih variatif, menyampaikan. Karena latihan artikulasi juga, latihan menyampaikan sesuatu ya dengan baik, supaya saya nggak capek juga. Jadi gantian bicaranya itu. Baik, Pak Asni, ya saya terus terang belum menemukan sekarang ini detailnya ya di dalam apa yang saya baca. Nah, mungkin di dalam Fathul Mu'in, di dalam I'anatul Thalibin itu kita bisa menemukan penjelasan yang lebih detail lagi. Nah, kalau seandainya kita sedang berwudu kemudian terputus, maka ketika melanjutkan lagi atau tidak itu ditentukan oleh apakah sudah kering atau belum. Kalau seandainya belum kering, kita bisa melanjutkan, berpindah. Mungkin kita menunggu nyala lagi, misalnya ada air lagi, kita bisa lanjutkan. Tapi ukurannya, ini ukuran. Kalau seandainya sampai kering, maka diulang lagi wudunya. Jadi ukurannya itu saja, diulang atau tidaknya itu kering atau tidak. Baik. Selanjutnya Bu Latifah Muzayyanah. Mungkin Bu Latifah. Bu Latifah ini dari mana ya? PBI itu? Keuangan, ya, bagian keuangan. PBI, keuangan, ya. Bu Latifah mungkin bisa langsung menyampaikan. Iya, coba silahkan Bu Latifah. Selanjutnya Ustadz Mun'im bersiap. Terima kasih Pak Kiai. Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Kiai, kalau kita misalnya mau jamaah, kemudian kita sudah berwudu dan setelah selesai berwudu tuh imam sudah mau takbiratul ihram, artinya kita udah harus siap gitu. Tapi kita ingin buang angin nih, lebih baik ditahan atau kita mengulang wudhu lagi, kemudian kita menjadi makmum masbuk gitu. Terima kasih Pak Kiai. Terima kasih Bu Latifah. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jangankan ketika sudah mau sholat, ketika belum mau sholat pun, kalau seandainya kita sudah pengen hadas, sebaiknya hadas dulu. Pengen buang air misalnya atau buang angin gitu ya, itu lebih baik kita keluarkan dulu ketimbang kita menahan hanya untuk mengejar misalnya makmum di awal begitu ya, karena masbuk juga tidak masalah, masbuk juga tidak apa-apa gitu. Kalau itu memungkinkan, nahan kencing, termasuk nahan buang angin ya, itu jangan-jangan jadi penyakit juga nanti kalau nahan kencing juga penyakit, apalagi kalau tiba-tiba nahan buang angin terus makmum imamnya itu bacaan panjang lagi bacanya, baca surat Al-Waqiah lagi misalnya, aduh ini nggak keluar itu sama sekali tidak sempurna. Lebih baik selesaikan dulu urusannya. Qadil hajat itu kan memenuhi hajat kan, memenuhi kebutuhan. Jadi lebih baik diselesaikan dulu. Saya kira gitu ya Bu Latifah. Ya, terima kasih Pak Kiai. Iya, sama-sama Bu. Alhamdulillah. Selanjutnya Ustadz Mun'im. Silakan Ustadz Mun'im disampaikan langsung. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi Mudah-mudahan wabarakatuh. sehat selalu Pak Kiai. Alhamdulillah. Ya amin. ini ya kita mengalami lah ada kasus di Alhamidiyah santri kita itu 3 tahun seperti itu aja Pak Kiai. Ya kita sempat panggil, kita sampaikan. Ya di sini kan kita sampaikan ma yaribuka ila ma la yaribuka, untuk meninggalkan keraguan-raguan dia, tetapi ya tetap seperti itu. Ya mungkin ada doa atau amalan-amalan Pak Kiai untuk menghilangkan was-was, keraguan-keraguan itu Pak Kiai.
Ya, mungkin itu aja Pak Kiai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Mun'im. Ya, kebetulan memang saya juga sempat menghadapinya ya, sempat menghadap ke saya, konsultasi dengan penuh kesadaran santrinya, ingin menghilangkan was-wasnya itu. Nah, saya kira memang cukup kompleks ya kalau saya melihat. Jadi segala sesuatu itu memang harus dilihat sebab musababnya, asal usulnya. Saya kira itu penyebabnya itu bisa jadi tidak hanya dari soal pengetahuan, tidak hanya secara kognitif saja bahwa itu tidak baik. Saya yakin kalau secara pengetahuan sudah banyak yang disampaikan ke yang bersangkutan gitu ya, ke orang yang ragu-ragu begitu. Nah, tetapi mungkin ada faktor psikologis. Ada faktor psikologis kenapa dia menjadi ragu, kenapa sampai di luar kewajaran ya, 5 kali, 6 kali, 7 kali gitu, terus begitu gitu. Yang saya lihat itu apa namanya, mengapa sampai selesai juga mungkin masih seperti itu. Saya kira perlu bimbingan, itu mungkin kurang bimbingan secara khusus ya, harus terus didampingi. Karena saya terus terang mengalami sendiri di keluarga juga, saya pernah menyaksikan begitu ya, ada keraguan-raguan yang seperti itu, dan memang ya cara mengobatinya atau cara menghilangkannya itu tentu dari segi pemahaman bahwa itu tidak baik. Yang kedua juga tentu secara psikologis dikasih ketenangan batin bahwa yang tadi itu ya, dakmaya ribuk ilamaya ribuk. Kalau ragu-ragu dikit, yang penting itu ambil yang tidak ragunya, misalnya gitu ya. Jadi secara psikologis harus ditenangkan bahwa Anda sudah baik, Anda sudah benar begitu. Kamu sudah tidak perlu lagi memikirkan kekurangannya, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemaaf, dan seterusnya gitu. Nah, saya kira makanya dibahas di dalam berbagai kitab Al-Muwaswis itu, karena memang faktanya di lapangan ada gitu. Tapi saya yakin ini bisa kita obati, bisa kita sembuhkan dengan cara pendampingan yang baik ya. Mungkin perlu ngobrol dengan psikolog juga. Saya kira kalau di Alhamidiyah kan ada psikolog juga, harus digali. Karena kalau saya yakin ya, apapun yang muncul dalam perilaku seseorang, perilaku kita itu muncul dari apa yang ada di kepalanya, apa yang ada di hatinya, apa yang ada di otaknya, ya, apa yang ada di dalam dirinya gitu ya. Nah, cara berpikirnya seperti apa, cara pandang, nilai yang ada di dalam dirinya itu akan memunculkan tindakan yang keluar di dalam sehari-harinya. Saya kira gitu ya, Ustadz Mun'im ya. Terima kasih. Ini sambil share juga kita ke yang lain. Terima kasih. Baik. Tadi ada yang raise hand dari Bu Wulan. Ya. Bu Wulan. Iya, baik. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Pak Kiai, dari minggu lalu kan kita sudah belajar ya, diawali wudhu ini diawali dengan doa, diakhiri pun dengan doa. Jadi merupakan aktivitas bukan hanya sekedar membersihkan jasmani kita, tapi juga rohani kita. Begini Pak Kiai, apakah ini doa-doa yang dari mulai Robi a'udzubika min hamazati syayatin itu cukup di dalam hati saja, atau bolehkah bergumam gitu, dilapangkan secara pelan, mengingat biasanya saya melakukan aktivitas berwudu itu, atau kebanyakan orang juga ya dilakukannya di, mohon maaf, di kamar kecil ya, di toilet. Begitu, mohon penjelasannya, terima kasih. Iya, terima kasih Bu Wulan. Ya, ini ada kaitannya dengan apa yang waktu itu ditanyakan juga oleh Pak Yatno ya, kalau tidak salah ya, terkait dengan Pak Yatno atau siapa saya lupa. Jadi terkait dengan saya Pak Kiai. Betul. Ya, betul. Tempat wudhu sekarang itu seringkali itu juga menyatu dengan kamar mandi ya, kerannya itu menyatu dengan WC begitu, berbeda mungkin di beberapa tempat, jadi tergantung situasinya gitu. Nah, waktu itu saya mengatakan bahwa kalau memang seperti itu situasinya, yang penting jangan ketika kita duduk di klosetnya kemudian kita membaca doa-doa.
Yang penting itu. Kalau memang harus wudhunya di situ juga, di kamar mandi juga, ya silahkan. Gitu ya. Kalau tidak ada tempat yang lain, jadi tidak apa-apa juga. Nah, lalu pertanyaannya, apakah doa-doa yang tadi itu diucapkan dengan zahar, dengan keras, atau di dalam hati saja? Kalau saya secara pribadi, saya biasanya membacanya di dalam hati sih, tidak zahar ya. Termasuk ketika pertama kali itu Bismillahirrahmanirrahim, kemudian ketika berkumur-kumur juga tidak membacakan Allahumma tohir qalbi, misalnya Allahumma tohirni, Allahumma tohirni minar rifasi wal kizbi wal buhtani. Itu kadang-kadang saya baca karena itu diajarkan sejak saya kecil, sehingga refleks aja, tapi di dalam hati refleksnya itu. Kalau saya ya. Nah, kalau misalnya Bu Wulan bisa di dalam hati, itu lebih baik. Kalau seandainya tempatnya kurang memungkinkan, ya. Nah, tapi kalau seandainya, kalau di dalam hati itu nggak bunyi, ini nggak keluar, ya sudah, apa boleh buat begitu. Nah, jadi tidak apa-apa, silakan kalau seandainya mau dilakukan itu ya. Memang sekarang itu mungkin tempat-tempat wudhu itu banyak yang di kamar mandi ya. Nah, prinsipnya kemarin saya mengatakan yang penting itu jangan ketika kita qadil hajatnya kemudian kita membaca tasbih. Ya, saya kira begitu ya, Bu. Baik, terima kasih. Terima kasih, Bu Wulan. Masih ada waktu? Masih ada 5 menit, Kiai. Silakan. Mungkin ada dari MTS Bu Yati. Oh, Assalamualaikum, izin bertanya Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ketika kita telah belajar dan mengaji kitab Fathul Qorib atau kitab kuning tentang fikih, terutama wudhu dengan mazhab Syafi'i, dan di luar kita bertemu dengan berbagai macam orang dengan pemahamannya sendiri. Bagaimana sikap kita ketika kita ditegur dan diberikan buku yang menurut mereka itulah yang dicontohkan Rasulullah? Ya, ini pertanyaan yang amat sangat penting sekali ya, tentang keragaman tafsir ya. Jadi fikih adalah salah satu bidang di dalam Islam yang tafsirnya itu amat sangat beragam sekali, akan berbeda. Mazhab Ahlus Sunnah saja itu bukan hanya Syafi'i loh, Ahlus Sunnah itu. Jadi yang 4 mazhab, bahkan ada sebagian itu mengatakan ditambah dengan mazhab yang lain, itu juga Ahlus Sunnah gitu. Ahlus Sunnah wal Jamaah sama-sama gitu ya. Nah, kalau misalnya kita belajarnya fikih Syafi'i, kita praktekkan fikih Syafi'i. Tapi kalau kita ketemu dengan orang yang mempraktekkan mazhab yang lain, monggo, tidak apa-apa. Prinsipnya begini, kita harus meyakini dan mempraktekkan apa yang kita ketahui. Tetapi kita tidak boleh merasa diri paling benar dan yang lain itu keliru sehingga tidak sesuai dengan Nabi. Sejauh menyangkut tafsir. Yang mutlak itu adalah kalau menyangkut sesuatu yang pasti, kebenaran yang pasti, misalnya syahadat. Kalau syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu tidak bisa diperdebatkan. Gitu. Kalau seandainya ada yang meyakini bahwa ada nabi setelah Nabi Muhammad, misalnya, Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu boleh menyalahkan mutlak bahwa itu tidak sesuai dengan ajaran Rasul. Tapi kalau apalagi wudhu, misalnya itu tadi yang saya contohkan, batal wudhu dengan bersentuhan misalnya, atau cara wudhu yang tadi gitu ya, ada yang tadi isti'ab gitu yang saya contohkan, kemudian ada lagi yang tidak begitu. Itu kalau kita pergi ke Arab ya, kalau kita pergi haji saja misalnya, waduh, begitu ketemu haji berdampingan dengan jemaah yang lain dari negara lain, bahkan dari negara sendiri tapi mungkin mazhabnya berbeda, itu akan berbeda. Nah, kalau ketemu yang seperti itu, maka yang harus kita lakukan adalah silahkan saling menghormati. Ya, kalau misalnya dia bilang ke kita, ini yang benar tuh wudhu tuh begini nih gitu. Coba saja diskusi. Mana coba penjelasannya seperti apa? Oh, seperti itu. Kalau yang saya pelajari itu ini, seperti ini. Dua-duanya boleh kok. Anda ada dalilnya, ini ada dalilnya. Kita jalankan masing-masing gitu. Itu sebetulnya kalau menyangkut masalah khilafiyah harus seperti itu ya. Banyak kok contohnya khilafiyah itu, termasuk sholat taraweh lah yang
satu 23 rakaat, yang satu 11 rakaat kan. Masa mau bilang bahwa yang 23 itu tidak sesuai sunnah Nabi, bahwa sholat tarawih itu hanya 11 yang benar, yang 23 keliru, atau sebaliknya, yang benar itu yang 23, yang 11 rakaat itu tidak sesuai Nabi. Itu bukan zamannya lagi. Tahun 60-an, 70-an boleh tuh berdebat yang seperti itu tuh, masih NU, Muhammadiyah, itu masih zaman saya kecil ya. Tapi sekarang itu kita sudah lebih literate lagi keagamaannya. Kalau khilafiyah itu saling menghormati saja. Di Alhamdulillah ini penting sekali loh itu. Mengapa saya mencantumkan nilai terbuka di dalam santri kitab ya, open minded. Itu bukan tanpa dasar. Karena saya sadar betul bahwa di Alhamdulillah ini mungkin saja ada perbedaan. Kalau perbedaannya itu sifatnya khilafiyah, kita harus terima. Kita harus bisa duduk bersama-sama, bekerja bareng untuk kemaslahatan, untuk kebaikan. Tapi kalau perbedaannya sudah menyangkut yang prinsip, nah itu barangkali ya itu prinsip itu artinya sudah memang secara dasarnya ini memang tidak benar ini. Nah, mungkin itu yang harus diluruskan gitu. Tapi kalaupun misalnya sudah mau diluruskan tapi belum bisa juga, pokoknya yang penting jangan memaksakan apalagi dengan kekerasan. Itu panjang kira-kira kalau kita diskusi soal keterbukaan itu ya. Saya kira begitu ya. Terima kasih banyak, ini pertanyaannya bagus sekali. Ya. Baik, Kiai, sudah pukul 3 tepat di sini. Iya, alhamdulillah di saya juga tepat pukul 17. Sudah cukup ya. Terima kasih banyak. Alhamdulillah kita ngobrol-ngobrolnya mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf kalau seandainya ketika saya merespon juga banyak kekurangan. Karena yang benarnya ya tentu dari apa yang saya pelajari, yang salahnya ya karena saya juga masih banyak kekurangan. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama belajar ya, saling mengingatkan, saling menambahkan, dan yang paling penting adalah niatnya untuk tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Saya kira demikian, terima kasih. Mari kita tutup dengan sama-sama membaca shalawat tibbil qulub. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin adawaiha wa afiyatil abadani shifaiha nuril absari awliyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyat
abadan liwasbiha wa nuril absari wa biyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Terima kasih banyak Ibu Bapak sekalian. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Kiai. Terima kasih Pak Wahyudi semuanya. Sehat-sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak Pak Kiai. Ya, makasih Pak Kiai. Barakallahu fiik. Terima kasih. Mohon undur diri Pak Kiai.